bagus. Pak Ustadz. Udah pas itu Pak Ustadz. Ada apa emang? Ya, ada apa? Ceramah Pak Ustadz benar Pak. Benar. Benar, iya. Makanya banyak orang waras gitu. Ada lagi? Masih nggak nyembah manusia? Kan nggak lagi. Ya, nyembah manusia. Mana ada nyembah manusia, Pak Ustadz? Yesus bukan manusia. Tapi saya nggak pendeta loh Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Abangnya masih nyembah manusia atau kagak? Nyembah Tuhan Pak Ustadz. Kok nyembah manusia? Lah, Yesus itu bukan manusia. Oh. Itu Tuhan Pak Ustadz. Tuhan. Ya. Oh, Tuhan. Dari mana dia itu Tuhan? Gini loh Pak Ustadz. Gimana? Dia itu Pak Ustadz, anak perjanjian lah dari Tuhan. Anak Jadi perjanjian manusia. dari Tuhan? Hah? Anak perjanjian dari Tuhan? Kayak gini dah. Kayak gini dulu dah. Saya mau tanya deh. Ini pertanyaan klasik ya. Ya, betul. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia ciptakan? Ya, apakah manusia itu diciptakan? Iya, yang menciptakan itu kan Tuhan. Baik. Allah. Berarti manusia itu ciptaannya. Nah, Ya. sekarang pertanyaan kedua. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Panjang ceritanya Pak Ustadz. Dia itu Ya. kan karunia, dia itu roh. Tapi gini Pak Ustadz, aku nggak pendeta, aku kan Gak apa-apa, makanya saya nggak nanyain tentang teologi, enggak. Saya nanyain tentang Yesus itu manusia atau bukan? itu ya Tuhan. 100% Tuhan. Bukan manusia. Bang. 100% Tuhan itu bukan manusia dia. Dia Tuhan berubah dari manusia Pak Ustadz. Berarti yang dilahirkan Maria manusia kan? Berarti Yesus Tapi itu manusia. Dengar dulu Pak Ustadz. Tapi manusia yang dari Roh Kudus. Jadi dia juga Iya, jadi Tuhan. berarti dia manusia, betul? Tapi batinnya Tuhan Pak Ustadz. Iya. Nanti dulu ya, nanti dulu. Sekarang sampai ke batinnya kata Anda, rohnya Tuhan. Baik. Maksudnya Nah, rohnya gini Pak Ustadz. apa pula? Kalau membahas itu nggak sanggup aku Pak Ustadz. Itu Enggak sanggup. Iya. Aduh. Mau bahas apa ente? Aku bahasanya cuma senang lihat Pak Ustadz ceramah itu aja. Iya. Aduh. Iya. Emangnya saya mau ceramahin tentang apa nih? Nah, Pak Ustadz, memang kalau Kristen itu Pak Ustadz susah. Islam lebih enak Pak Ustadz ya. Kalau Islam lebih susah. Jangan Ustadz. Iya, Islam kalau Kristen kan ke gerejanya seminggu sekali. Kalau Islam sehari 5 kali ke masjidnya. Betul. Tapi Islam kan Pak Ustadz istrinya harus 5. Kristen nggak boleh cuma 1. Ya kalaunya Islam ya menikah itu harus 1 saja. Tapi di sini enggak Pak Ustadz. Lah, kalau di situ semua Pak Ustadz. memangnya Yesus ada ngatur kagak boleh poligami? Enggak ada juga kan? Mana Yesus ngelarang poligami? Enggak ada. Wah. Setiap menikah itu Pak Ustadz cukup 1 kali macam pisang berbuah. Iya, enggak ada Yesus melarang poligami, enggak ada.
Dilarang Pak Ustadz. Mana Yesus larang? Nggak pernah Yesus larang poligami. Pak Ustadz. Kalau kita selingkuh dilarang apa? Berzina itu zina. Kalau kita zina itu. Bang Ramos. Yesus Iya, itu Pak Ustadz. adalah anak dari hasil poligaminya Daud. Yesus Itu itu udah adalah Pak Ustadz. keturunan moyang dari poligaminya Daud. Kali bahasa Pak Ustadz. Kalau sampai Daud, Iya. Tuhan Yesus sudah panjang Pak Ustadz. Iya, jangan. Artinya apa? Artinya apa? Bersyukurlah Anda. Gini, bersyukurlah Anda karena Daud banyak istri, karena adanya poligami, akhirnya Kristen punya Tuhan. Coba kalau kagak beristri banyak, coba kalau kagak beristri banyak Daud, Kristen nyembah apa hari ini? Tiang listrik mungkin. Macam mana pula? Ya sombong dulu anak muda. Aduh, Oh. Pak Ustadz. Bukan gitu ceritanya, itu Pak Ustadz ngada-ngada kayak gitu. Bukan mengada-ngada, itu di kitab Anda. Mana-mana saya ngada-ngada. Tapi gini loh Pak Ustadz, Apalagi? itu Raja Daud ada juga di Al-Quran, ku dengar. Raja apa? Raja David katanya. Ini pencemaran nama baik, kurasa itu Pak Ustadz. Kenapa? Kenapa Gak ada Raja Daud di Al-Quran itu dikatakan merebut istri orang, kagak ada. Kalau di Bible ente ya Bang ya, di kitab Anda Daud dikatakan merebut istri orang. Ada loh Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ini berbohong ini Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Di mana cariin? Mana di Al-Quran nggak bakalan Anda temukan? Memang Pak Ustadz. Jangan baca Al-Quran, baca Alkitab pun aku belum Nggak pernah kan? Jangankan Al-Quran, baca kitab sendiri aja nggak pernah. Tahu saya tahu ya. Turun. Ya, dah turun kau dah ya. Kacau. Aduh. Langsung di ini aja ya teman-teman, langsung disikat aja. Kagak usah baca Quran, baca kitab sendiri aja nggak pernah. Langsung kena tembak dia. Aduh. Mana lagi nih? Harefa, baik Harefa. Tentara Romawi, di tangan tentara Romawi dia tidak selamat sampai disalib, kan gitu. Nah, itu maksud saya, kalau dia sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya gimana mau menyelamatkan Anda? Karena kayak mana ya, kalau dibilang dia punya tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa manusia itu Bang, makanya dia rela mati di kayu salib. Siapa yang suruh Bang? Dia menghapus dosa tuh, menebus dosa tuh. Abang kayak pertanyaan bodoh itu namanya Bang. Abang tuh bertanya kayak gitu. Soalnya nggak ada kehendak Bapa di surga menyuruh Yesus untuk menebus dosa mati di tiang salib. Mana kehendak Bapa Yesus mati di tiang salib? Aneh. Makanya Bang, kalau pelajari sesuatu itu jangan setengah-setengah. Jadi, Saya nggak setengah-setengah, nggak ketemu saya memang ayatnya Bapa di sorga meminta Yesus untuk mati di salib, nggak ada. Tunjukkan sama saya kalau ada. bentar dulu Bang ya. Iya, silakan Bang. Gimana tadi? Iya, gini saya bilang ya, nggak ada kehendak Bapa di sorga itu, Bang ya. Ketika Dia berfirman, inilah anak yang kukasihi, salibkanlah Dia sampai mati agar menebus dosa manusia. Mana itu? Aduh, nggak ada kayak gitu ngomong Bapa di surga, nggak ada.
Aku juga enggak kepala mempelajari kitab memang. Cuman kalau abang buat pernyataan kayak gini kan kayak nggak apa ya namanya bang, nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, di mana nggak sesuainya bang? Sesuai apa? Kayak nggak logi gitu. Nggak logis, nggak logis, Ya, nggak logis tapi fakta gimana? Kan faktanya dia nggak selamat di tangan tentara Romawi toh. enggak. Mending Oh. abang naikkan Bang Edi saja bang, biar Oh, suruh dia ke sini ya, suruh dia ke sini kalau bisa jawab ya. Suruh. Emangnya abang percaya dengan Edis emang? Aku sering ngikutin live abang. Iya. Bang Edi Saya tanya naik. dulu sama. Bukan percaya gimana ya, saya percaya dengan apa perkataan yang dibilangnya tentang Muslim itu. Oh, tentang Muslim. Kalau tentang kitabnya, tentang Bibelnya? Ya saya percaya kalau sama Oh, kitab. percaya. Oh, jadi Anda percaya dengan Edis kalau Edis membaca Alkitab gitu? Iya saya percaya kalau dia baca. Nah, baik bang, saya mau tunjukin sama abang sesuatu nih ya. Dan saya akan tanya sama abang. Tunjuk itu kalau Iya. Abang jawab dulu ini. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya, baik. Sekarang saya tanya Anda, ketika Edis ditanya, kau meyakini Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Tidak yakin. Ya. Lalu ditegaskan Edis bahwa di Alkitab pun tidak menjelaskan Yesus itu Tuhan. Di dalam kitab kata Edis ya. Anda percaya nggak? apanya? Anda percaya nggak Yesus bukan Tuhan kata Edis menurut Alkitab ini? Yesus bukan Tuhan maksudnya gimana? Kata Edis tadi di video tadi, Yesus bukan Tuhan menurut kitab Anda. Percaya nggak Anda dengan omongan Edis? Karena dia berbicara tentang kitabnya, tentang Bible. Yesus bukan Tuhan kata Edis. Percaya nggak Anda? Yesus itu adalah utusan Allah bang. Saya nanyakan sama abang aja, abang percaya Edis atau kagak? Menurut Edis ya, menurut penyampaian Edis di dalam kitab Kristen, Yesus itu bukan Tuhan. Menurut kitab Kristen ditegaskan Edis tidak pernah ada dijelaskan di dalam kitab Anda Yesus itu Tuhan kata Edis. Percaya nggak Anda? Memang Yesus itu bukan Tuhan. Bukan, percaya ya, ya. Bukan Tuhan. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Iya ya, ya kalau bukan Tuhan sudah bang ya, sudah nggak perlu disembah, besok nggak usah lagi ke gereja kan gitu. Ngapain lagi ke gereja, ke tempat penyembahan Yesus yang namanya Tuhan itu disembah. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain kau sembah bang ya? Kalau Anda percaya dengan Edis, kata Edis Yesus bukan Tuhan ya Anda percaya. Makanya Edis aja kagak nyembah Yesus. Kayak gimana sih? Anda percaya kan dengan Edis? Makanya saya tanya sama Anda. Ya kalau Anda tetap percaya sama Edis, silahkan aja Edis suruh menjawab ke sini pertanyaan saya gitu ya. Kalau Anda masih banggain Edis, asal Anda tetap percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. Sesuai yang disampaikan Edis di dalam kitab Kristen, Yesus bukan Tuhan. Gitu aja penegasannya. Oke? Jadi kalau Muhammad itu siapa bang? Nabi. Itu kalian semua enggak? Enggak.
Jadi kalau kalian lagi sholat itu, kenapa kalian tiap sholat itu kalian panggil namanya? Siapa yang memanggil? Abang panggil istri abang, emang menyembah istri abang gitu? Enggak. Makanya saya tanya dulu, abang panggil istri abang, abang nyembah istrinya? Enggak. Ya gitu juga orang sholat, orang memanggil Nabi Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad. Mana sih logikanya beres gitu loh, simple banget gitu. Sholat, kenapa harus kalian sebut namanya itu Muhammad? Lah, itu namanya memanggil bersolawat bukan menyembah. Iya, maksud dan tujuan itu kenapa kalian harus sebut namanya itu? Ayo, menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat, paham ke solawat? Itu kalian paham ke solawat? Udahlah, jujur aja. Memangnya abang manggil istri abang, istri abang menyembah, abang nyembah istri gitu? Itu beda itu bang. Lah makanya sama dengan itu. Ketika kami memanggil Nabi Muhammad bukan berarti kami menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada memanggil Nabi Muhammad, menyembah Nabi Muhammad. Kalau ngapain harus disembunyikan? Kalau memang Ya itu kalian gini sembah, bang, kalian sembah. bang, kalau kita memanggil kekasih kita karena teringat, ya kan wajar gitu, karena kita cinta padanya. Beda. Kita memanggil Nabi kami cinta kepada Nabi kami, itu hal wajar. Bukan berarti memanggil Nabi itu menyembah Nabi. Makanya saya tanyakan kepada Anda, kalau Anda memanggil istri Anda, ya karena Anda cinta kepada istri Anda, berarti Anda nyembah istri gitu. Itu beda ceritanya. Sama kayak gitu. Ya, itu sama. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, umat Islam memanggil Nabi Muhammad. Kayak gitu, seperti Anda cinta kepada istri Anda, ya, Anda panggil nama istri Anda karena saking cintanya terhadap istri. Ya, itu sama. Bukan berarti Anda nyembah istri Anda, bukan berarti umat Islam nyembah Nabi Muhammad. Kayak gitu juga perbandingannya. Belajar dulu lah, ya. Aduh. Debat sama abang karena nggak ada gunanya juga. Nah iya, nggak ada gunanya bagi orang yang tidak mau berpikir. Ada gunanya bagi orang yang mau mikir gitu ya. Apa tuh? Naikkan Bang Edi saja. Suruh dia ke sini. Gimana saya mau naikkan kalau dia kagak ke sini? Gimana sih? Suruh dia ke sini, ya nanti saya naikkan. Beres. Oke Bang ya. Oke. Selamat malam Bang. Kan mudah gitu ya. Mudah gitu cara nampolnya.